Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Mabadi Awwaliyah fi Usulil Fiqhi wal Qawaidil Fiqhiyah. Sekarang kita masuk pada Al-Mabhasus Sadis fil Mujmal, pembahasan yang keenam tentang lafadz mujmal. Al-Mabhasus Sadisu fil Mujmali. Adapun pembahasan yang keenam fil Mujmali ialah tentang lafadz mujmal. Apa yang dimaksud dengan lafadz mujmal? Al-mujmalu, adapun lafadz mujmal, ma adalah sesuatu, artinya lafadz, ma ini isinya adalah lafadz, yaftakiru yang butuh apa ma, ilal bayani, pada bayan, pada penjelasan. Jadi yang dinamakan lafadz mujmal itu adalah lafadz yang masih membutuhkan penjelasan. Kenapa lafadz mujmal ini masih butuh kepada penjelasan? Karena lafadz mujmal ini memiliki dua makna atau ihtimal, berpotensi menunjuk kepada dua makna, yang mana dua makna ini statusnya sama atau setara. Tidak ada yang lebih kuat di antara satu dengan yang lainnya. Posisinya setara. Nah, sehingga untuk membawa lafadz pada makna yang satu, ini butuh bayan. Atau ingin membawa lafadz kepada yang satunya lagi, juga butuh bayan. Nah, lafadz yang seperti ini disebut dengan lafadz mujmal, yaitu ma yaftakiru ilal bayan. Lafadz yang butuh kepada bayan, kepada penjelasan. Kalafzi Qur'in, seperti lafadz Qur'in, min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Wal mutallaqatu, dan adapun perempuan-perempuan yang ditolak, yatarabbasna, ialah menunggu siapa al mutallaqat, bi anfusihinna, dengan diri sendirinya al mutallaqat, salah satu kuruin, dengan tiga kuru, fa innahu, maka sesungguhnya lafzu Qur'in, yahtamilu, ialah ihtimal atau potensial, apa lafzu Qur'in, al haidha, pada makna haid, wal athara, dan makna suci. Dishtirakil Qur'i, karena berserikatnya lafaz Qur'un, bainal haidhi, di antara haid, wat tuhri, dan suci. Jadi di dalam ayat ini ada lafaz Qur'u. Qur'u ini jamak dari lafaz Qur'in. Nah, Qur'in ini memiliki dua makna. Yang pertama maknanya adalah haid, yang kedua maknanya adalah tuhur. Nah, di dalam ayat ini, Qur'in ini mau dimaknai apa? Apakah mau dimaknai haid atau mau dimaknai suci? Nah, untuk memaknai Qur'in dengan haid itu butuh bayan. Untuk memaknai Qur'in pada tuhur, suci, itu juga butuh bayan. Karena itu ini disebut dengan lafadz mujmal, karena masih butuh penjelasan. Sekarang, apa yang dimaksud dengan bayan? Wal bayanu, dan adapun al bayan, penjelasan, ikhrajus syai'i, ialah mengeluarkan sesuatu, min hayyizil iskali, dari posisi ambigu atau samar, ila hayyizit tajalli, pada posisi jelas. Ini yang disebut dengan bayan. Bayan itu adalah mengeluarkan lafadz yang masih ambigu, tidak jelas mau dimaknai apa,
dibawa kepada posisi yang jelas. Nah, maknanya jelas. Itu yang dimaksud dengan bayan. Dengan adanya bayan ini, maka lafadz mujmal itu bisa kita bawa kepada makna tuher atau makna haid. Misalnya kalau lafadz Qur'in ya. Nah, bayan ini ada beberapa macam. Ada bayan bil qauli, ada bayan bil fi'li, ada bayan bil kitabati, dan ada bayan bil isyar. Jadi ada ada empat macam dari bayan. Wawa dan adapun bayan anwaun ialah beberapa macam. Al awwalu adapun yang pertama bayanun adalah bayan penjelasan bil qauli dengan ucapan. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah fi shaumit tatawu'i di dalam atau tentang puasa tamattu fi shaumit tamattu'i ya bukan tatawu ya fi shaumit tamattu'i tentang puasa tamattu. Bagaimana bentuk puasa tamattu itu? Ini masih tidak jelas. Nah, masih tidak jelas ini puasanya. Kemudian ada ayat yang menjelaskan atau ada bayan yang berupa ucapan dan itu merupakan ayat yang menjelaskan tentang tata cara shaumut tamattu. Nah, ini disebut dengan bayan bil qaul. Fasiyamu salasati ayamin maka berpuasa 3 hari fil haji di waktu haji wasab'atin dan 7 hari idza rajatum ketika pulang kalian tilka adapun hal tersebut asyaratun adalah 10 kamilah yang sempurna. Sempurnanya 10 hari maksudnya. Adalah 10 hari kamilatun yang sempurna. Nah, fasiyamu salasati ayamin ini disebut dengan bayan. Disebut dengan bayan. Bayannya berupa bil qaul dengan ucapan. Ini menjelaskan apa? Yaitu menjelaskan shaumut tamattu, cara untuk melakukan shaumut tamattu. Sebelum ada bayan ini, shaumut tamattu ini tidak jelas. Masih iskal bagaimana caranya. Ini masih iskal, masih samar, masih ambigu. Baru kemudian ada bayan, ada penjelasan. Dengan adanya penjelasan ini, maka shaumut tamattu menjadi tajalli, menjadi jelas. Wasani dan adapun yang kedua bayanun adalah penjelasan bil fi'li dengan perbuatan atau dengan tindakan. Kabayani fi'lin nabi seperti penjelasan perbuatan nabi, tindakan nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifiyatas sholati terhadap cara salat wa ghairiha dan selain salat. Misalnya di dalam Al-Qur'an itu kan ada ayat aqimus shalah, dirikanlah salat. Cuman caranya sholat ini masih belum jelas. Bagaimana bentuknya sholat itu, caranya sholat itu. Nah, baru Nabi menjelaskan terkait tata cara sholat, beliau menjelaskan dengan perbuatan beliau. Nah, perbuatan beliau ini disebut dengan bayan. Tapi bayannya berupa fi'il, berupa perbuatan. Bayan terhadap apa? Terhadap firman Allah, aqimus shalah. Nah, setelah aqimus shalah ini ada bayannya, maka aqimus shalah ini menjadi jelas tata caranya. Yang awalnya itu iskal, masih dalam keadaan samar, ambigu, tidak jelas. Kemudian setelah ada perbuatan sholat Nabi, beliau mengajarkan bahwasanya sholat itu caranya seperti ini. Baru kemudian tata cara sholat itu menjadi jelas. Wasalisu dan adapun yang ketiga bayanun adalah penjelasan bil kitabi dengan kitab. Kitab yang dimaksud di sini adalah tulisan. Ya. Di dalam naskah yang lain bukan dengan Alkitab ya, tapi bil kitabati dengan tulisan. Ya. Ini insya Allah yang lebih pas bil kitabati, bukan bil kitab. Bayanun ialah penjelasan bil kitabati dengan tulisan. Kabayani maqadiri zakati seperti penjelasan ukuran-ukuran zakat atau takaran-takaran zakat, wadiyatil a'dha'i dan denda-denda anggota tubuh. Fa innahu maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyanahuma menjelaskan siapa Nabi huma terhadap keduanya maqadiri zakah wadiyatil a'dha bikutubihi dengan tulisan-tulisannya Nabi al-masyhurati yang masyhur
yang populer, yang masyhur, yang terkenal. Di dalam Al-Quran misalnya ada perintah wa'atuz zakah untuk memberikan zakat. Cuman ukuran zakat yang harus dikeluarkan itu berapa? Ini tidak jelas ini, iskal, masih ambigu, masih samar. Baru kemudian Nabi menjelaskan terkait takaran ukuran dari zakat ini. Nah, beliau ketika menjelaskan bukan bil qaul, bukan dengan perkataan dan juga bukan dengan tindakan, tapi beliau menulis, ya, menulis bahwasanya ukuran zakat seperti ini, ukuran zakat seperti ini. Ya, jadi ini disebut dengan bayan bil kitabah. Warabi'u dan adapun yang keempat bayanun adalah bayan penjelasan bil isyarati dengan isyarat. Kaqauli seperti perkataan Nabi, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asyhru adapun sebulan hakadha seperti ini, hakadha seperti wahakadha dan seperti ini, wahakadha dan seperti ini. Yakni bermaksud siapa Nabi salasina yoman terhadap 30 hari. Terhadap 30 hari. Summa kemudian a'ada mengulangi siapa Nabi al-isyarat terhadap isyarat bi asabihi dengan jari-jari Nabi salah samaratin 3 kali. Wahabasa dan menahan siapa Nabi ibhamahu terhadap jempolnya Nabi fisalisati di dalam yang ketiga. Isyaratan sebagai isyarat ila anna syahra bahwa isyaratan sebagai isyarat ila pada sesungguhnya apa sebulan qad yakunu ialah terkadang ada apa asyarutis atan wa ishrina ialah 29 hari. Jadi beliau menjelaskan satu bulan itu berapa hari. Nah, kemudian beliau ya tangan beliau ini beliau menggunakan isyarat dengan kedua tangannya, dengan 10 jarinya. Sebulan itu adalah 10, 10, 10, berarti 30. Kemudian beliau memberikan isyarat lagi. Sebulan itu 10, 10. Kemudian yang ketiga beliau jempolnya ditahan. Nah, atau dibengkokkan ke dalam ya. Kemudian yang ketiga 9 ya. Dengan menggunakan isyarat. Ini saya mengucapkan ini hanya ini ya, hanya untuk memperjelas saja karena ini tanpa video ya. Ini hanya saya hanya kalau diperagakan karena ini bentuknya bukan video ya, jadi ini mungkin akan tidak jelas. Jadi beliau ketika ingin menjelaskan sebulan itu, beliau menggunakan isyarat dengan tangannya. Nah, itu disebut dengan bayan bil isyarah. Demikian penjelasan terkait lafadz mujmal. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.